Hai guys, kembali dengan saya Nathanael Edward Roni Tawilan dari kelas 4TI1 Politeknik Negeri Manado. Saat ini problem based learning yang saya akan buat mengenai web login dan web daftar makanan. Di sini adalah kita telah tampilkan tampilan akhir dari web login atau problem based learning kali ini. Jadi di sini teman-teman bisa lihat bahwa di sini kita telah memasukkan email, password, dan login. Di sini kita akan memasukkan email kita dan password kita yang telah dibuat pada codingannya yang kita akan bahas sebentar lagi. Dan di sini kita akan login. Apakah kita memasukkan email dan password kita sudah benar atau sebaliknya salah akan dimunculkan dalam codingan tersebut. Mari kita masuk dalam codingan pada problem base kali ini. Ya, ini adalah codingan dari web login, dimana kita seperti biasa teman-teman menggunakan HTML dan menggunakan CSS dan JavaScript. Yang pertama kita menggunakan doctype HTML seperti biasa. Di sini mendefinisikan jenis dokumen HTML yang digunakan, dan di sini kita menggunakan stack HTML length sama dengan n, atau di sini menandai awal dari dokumen HTML dan menentukan bahasa yang digunakan. Pada kali ini saya menggunakan bahasa Inggris atau language sama dengan English. Dan di sini kita menggunakan tag head seperti biasa juga. Di sini adalah bagian kepala dokumen HTML yang berisi informasi meta seperti karakter set. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Dan viewport, judul halaman, dan referensi ke file eksternal seperti CSS dan JavaScript. Di sini kita menggunakan meta tag, yaitu menyediakan informasi tambahan tentang dokumen seperti pengaturan karakter, set, dan pengaturan tampilan pada perangkat seluler. Di sini juga kita menggunakan viewport seperti yang saya sudah jelaskan, dan di sini kita menggunakan tag title yaitu login untuk menandakan judul halaman yang akan ditampilkan pada web browser tersebut. Dan di sini kita menggunakan tag link rel style sheet dengan tipe text /css, tampilan href, tampilan CSS. Jadi itu menghubungkan halaman HTML dengan file CSS eksternal bernama tampilan CSS yang kita sudah buat, yang berisi aturan gaya untuk mengformat tampilan elemen-elemen halaman. Kita tutup dengan text /head. Kita masuk dengan tag body seperti biasa, yaitu bagian tubuh dari dokumen HTML yang berisi konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Di sini seperti biasa juga kita menggunakan tag div class sama dengan container. Di sini kita akan mengelompokkan elemen-elemen form login ke dalam sebuah div dengan kelas container. Kita masuk dengan tag from ID sama dengan login from action process login.php class from. Di sini membuat sebuah form dengan ID login form yang akan mengirim data ke halaman proses login.php. Saat tombol submit ditekan, form ini memiliki kelas form. Kita lanjut dengan tag div class error atau dengan style display. Di sini adalah sebuah div dengan kelas error yang akan menampilkan pesan error jika terjadi kesalahan saat login. Awalnya div ini disembunyikan dengan menggunakan gaya CSS display none. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa apakah kita akan login dalam web tersebut, apakah kita akan berhasil login atau tidak. Di sini kita menggunakan class error untuk bagian tidak berhasil login. Dan di sini kita menggunakan tag div class input file. Di sini kita kelompokkan setiap file input atau email dan password ke dalam sebuah div dengan kelas input file. Di sini ada juga tag label for email
email sama dengan text/label. Di sini label untuk file input email, dan di sini juga ada input type text ID email. Di sini input untuk memasukkan alamat email pengguna. Kita tutup dengan text/div, dan kita buka dan kita juga masuk dalam tag div class input file. Di sini seperti biasa itu adalah kelompokan setiap file input email dan password. Di sini kita taruh tag label dengan for password /label. Di atas kan tadi email, di bawah jadi kita menggunakan password. Apakah password kita benar atau salah, kita menggunakan class input file. Dan di sini juga ada input tipe password, ID password. Di sini input file untuk memasukkan password pengguna. Kita tutup dengan tag/div, dan kita masuk dalam tag div class sama dengan login. Sini adalah sebuah div dengan kelas login untuk mengelompokkan kabel submit. Dan untuk tag input tipe submit value login, ini adalah tombol submit untuk mengirimkan data form ke halaman proses login.php saat ditekan. Kita tutup dengan tag/div, tag/form, tag/div, dan kita masuk tag script search app.js, tag/script di sini untuk menghubungkan halaman HTML dengan file JavaScript eksternal bernama app.js yang berbasis script untuk memvalidasi form login dan melakukan interaksi dengan server. Kita masuk dengan JavaScript-nya. Yang pertama kita menggunakan var from dokumen query selector. Di sini mengambil referensi ke elemen form dengan kelas form dari dokumen HTML dan menyimpannya ke variabel form. Dan di sini juga ada var error dokumen query selector atau error. Di sini mengambil referensi ke elemen dengan kelas error dari dokumen HTML dan menyimpannya dalam variabel error. Elemen ini digunakan untuk menyampaikan pesan error. Dan var input file di sini mengambil referensi ke semua elemen dengan kelas input file dari dokumen HTML dan menyimpannya dalam variabel input file. Ini berguna jika ingin melakukan operasi pada semua file input sekaligus. Dan juga kini ada var email sebagai referensi ke elemen input ID email dan menyimpannya ke dalam variabel email. Dan sini ada password juga sama, adalah referensi ID password dari dokumen HTML untuk menyimpan ke dalam variabel password. Dan di sini ada function add error message error inner HTML message error style display sama dengan block. Jadi di sini sebagai fungsi yang digunakan untuk menambahkan pesan error ke dalam elemen kelas error. Fungsi ini menerima parameter message yang berisi pesan error yang akan ditampilkan. Dan di sini kita menggunakan fungsi remove error. Ini sebagai fungsinya yaitu digunakan untuk menghapus pesan error dari elemen dengan kelas error. Di sini juga kita menggunakan function file date tanggal sebagai fungsi untuk dipanggil ketika form login di submit. Fungsi ini menghentikan perilaku default dari form yaitu mengirimkan data menggunakan, teman-teman bisa lihat di sini, menggunakan event prevent default. Kemudian pemeriksaan apakah nilai email dan password sesuai dengan nilai yang diharapkan. Jika tidak sesuai, fungsi add error
dipanggil untuk menampilkan pesan error. Jika sesuai, fungsi remove error dipanggil dan pengguna akan mendapatkan alert bahwa mereka berhasil login. Di sini kita memasukkan email kita nathanael@gmail.com dan password kita yaitu 123456. Dan di sini ada form at event listener submit fail date. Di sini menambahkan event listener ke form dengan kelas form sehingga ketika form submit, fungsi fail date akan dipanggil untuk melakukan validasi login. Dan kita masuk dalam tampilan CSS-nya. Seperti biasa di sini kita universal selector. Kita menggunakan mengatur paddingnya dan margin menjadi 0 untuk semua elemen HTML, dan kita mengukur box atau border box sehingga lebar dan tinggi elemen termasuk padding dan border. Yang kedua yaitu elemen body. Di sini kita mengatur jenis form yaitu sans serif dengan warna hitam, dan kita masuk dalam kelas kontainer. Di sini kita mendefinisikan tampilan kontainer utama untuk formulir login dan margin diatur menjadi 30 pixel di atas dan di bawah serta secara otomatis diatur secara horizontal auto. Pada padding kita taruh 32 pixel di atas dan di bawah serta 44 pixel di sisi kiri dan kanan. Untuk margin bottom kita taruh dengan 30 pixel, dan untuk backgroundnya kita atur menjadi warna abu-abu muda dengan cross V5 itu adalah kode dari warna tersebut, dan garis tepi border diatur menjadi 1 pixel solid dengan warna abu-abu gelap, dan sudut border kita menggunakan 3 pixel, dan efek bayangan box shadow diterapkan dengan bayangan tipis di sekitar kontainer itu 1 pixel, dan lebar kontainer kita atur dengan 300 pixel atau IDTH dengan background abu-abu muda. Lanjut dengan label. Sini kita mengatur tampilan label untuk input files. Sini bawah margin bottom kita 6 pixel, input text, input password dengan lebar yaitu 100%, border radius 4 pixel, border 1 pixel dengan warna ini, padding dengan 6 pixel, margin bottom 12 pixel, outline kita gunakan untuk outline kita gunakan none. Dan untuk elemen input type text submit kita mengatur lebar tombol submit menjadi 100% dari lebar parent elemen, dan untuk padding kita menggunakan 6 pixel, font size kita IM atau 1M, background menjadi biru, dan border 1 pixel, border radius kita atur dengan 4 pixel. Untuk sudut melengkung dan warna teks diatur menjadi putih. Kita masuk dalam inputnya, di sini kita atur menjadi warna
virtual. Kita masuk yang terakhir, yaitu class error, yaitu yang kita atur yaitu bordernya 1 pixel dengan warna merah, dan border radius 4 pixel, padding 12 pixel, margin bottom 18 pixel, dan warna merah, dan backgroundnya menjadi warna putih, warna teks. Dan mari kita coba run hasil tersebut. Ini adalah tampilan akhirnya. Seperti teman-teman bisa lihat pada awal video yang saya sudah tunjukkan, bahwa kita akan login dengan tadi kita taruh loginnya nathanael@gmail.com. Nathanael@gmail.com dengan password. Ini salah, kita sudah menekan enter tadi. Passwordnya 123456 supaya kita gampang ingatnya. 123456 enter. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa this page says Anda berhasil login. Oke. Coba kita coba dengan seperti tadi, kan password 123456, kita ganti dengan 123. Apakah dia berhasil login atau tidak? Mari kita coba. Ternyata email dan password salah. Jadi itu adalah tampilan dari problem base pertama mengenai web login. Kita masuk dalam problem base yang kedua, yaitu daftar menu makanan. Di sini teman-teman bisa lihat ada pesanan atau daftar menu, yaitu cappuccino, green tea latte, fish and chips, tuna sandwich, mineral water, french fries, dan total. Di sini apabila kita menekan menu tersebut akan menampilkan warna hijau atau menandakan bahwa kita memesan itu. Ketika kita memesan cappuccino dan green latte, harganya akan muncul di bawah. Mari kita masuk dalam codingan tersebut. Nah, di sini kita mulai dalam seperti biasa dengan tampilan HTML, tampilan CSS, dan JavaScript. Di sini kita buka dengan doctype HTML seperti biasa, dan bahasa Inggris. Hit kita buka dengan seperti tadi juga, meta, chassis, viewport, dengan titelnya tentu pemesanan, style. Kita buka saya melalui bagian dari dokumen yang berisi aturan CSS internal, di mana elemen-elemen HTML dapat di-style secara langsung di dokumen. Dan di sini kita menggunakan is active, is active background color. Di sini kita mendefinisikan aturan CSS untuk kelas is active yang mengatur warna latar belakang menjadi abu-abu dengan kode tersebut. Kode ini mungkin digunakan untuk menandai elemen yang aktif atau terpilih dalam aplikasi. Kita tutup dengan textless style, textless hit, dan kita masuk dalam tag body. Seperti biasa, bagian dari dokumen HTML yang berisi semua konten yang akan ditampilkan pada halaman web. Di sini kita menggunakan tag div class app. Di sini sebuah div dengan kelas app yang mungkin digunakan sebagai kontainer utama dari aplikasi web tersebut. Di sini kita menggunakan reel, style sheet, tipe teks, CSS, href, tampilan CSS. Seperti biasa, di sini mendefinisikan ke file CSS dan tampilan CSS yang berisi aturan gaya. Tambah untuk halaman web ini memungkinkan untuk memisahkan aturan CSS dan struktur HTML untuk meningkatkan keterbacaan dan pemeliharaan. Kita panggil file JavaScript eksternal. Dan di bawah sini kita menggunakan script search tampilan barang JS, atau membuat file JavaScript eksternal tampilan barang JS yang mungkin berisi logika dan fungsi JavaScript untuk mengelola tampilan dan perilaku halaman web. Ini memungkinkan untuk memisahkan kode JavaScript dan struktur HTML untuk pemeliharaan yang lebih mudah dan organisasi yang lebih baik. Kita masuk yang pertama mengenai
tampilan CSS-nya. Seperti biasa, di sini kita mengatur semua halaman HTML, dokumen padding, margin margin 0 seperti biasa, box border, dan bodinya kita menggunakan huruf sans serif dengan teks align center, padding button dengan 40 pixel, visit, outline non, text decoration non, dan up position relatif, dan main height kita taruh 500 pixel, margin 30 pixel auto, padding 30 pixel, dan warna-warnanya seperti bisa teman-teman lihat, dan bordernya 1 pixel, warna border 3 pixel, border box shadow 1 pixel, 1 pixel, dan width 500 pixel, dan margin buttonnya 36 pixel. Seperti teman-teman bisa lihat, seperti biasa, ini adalah tampilannya untuk menaruh warna dan halaman-halamannya. Kita masuk dalam JavaScript-nya. Yang pertama, kita menggunakan fungsi khas kelas L-class name. Fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah sebuah elemen HTML memiliki kelas tertentu. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka digunakan metode contains atau class name untuk melakukan pemeriksaan. Jika tidak, maka fungsi ini menggunakan seperti class name dengan metode match dengan regex untuk melakukan pemeriksaan. Dan juga di sini kita menggunakan fungsi class name. Di sini fungsinya digunakan untuk menambahkan kelas tertentu ke sebuah elemen HTML. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka di metode add untuk menambahkan kelas. Jika tidak, maka fungsi ini memastikan terlebih dahulu bahwa kelas tersebut belum ada sebelum menambahkannya. Di sini kita menggunakan fungsi remove class. Teman-teman lihat bahwa fungsinya ini digunakan untuk menambahkan kelas tertentu. Fungsi ini digunakan untuk menghapus kelas tertentu dari sebuah elemen HTML. Jika elemen tersebut memiliki properti class list, maka digunakan metode remove untuk menghapus kelas. Jika tidak, maka fungsi ini akan menggunakan hash class untuk memeriksa apakah kelas tersebut ada sebelum menghapusnya menggunakan regex. Sini kita menggunakan fungsi currency atau return. Di sini fungsi ini digunakan untuk mengformat jumlah uang menjadi format mata uang rupiah, teman-teman. Dan di sini kita menggunakan var products ID 1 name cappuccino sebagai variabel ini berisi tentang daftar produk yang tersedia di pesanan termasuk ID, dan juga kita beri nama, harga, dan nama, dan status aktifnya. Kita bisa lihat itu ID pertama, kedua, dan ketiga. Ya, sampai ke 6. Dan juga di sini kita menggunakan var total, var up dokumen. Variabel ini digunakan untuk menyimpan total harga dari semua produk yang terpilih oleh pengguna. Dan variabel up, variabel ini menyimpan referensi ke elemen dengan kelas .up yang akan menjadi tempat untuk menampilkan daftar pesanan dan total harga. Ini sebagai render title, fungsi render title, fungsi ini digunakan untuk membuat dan menempatkan judul pesanan di dalam kontainer dan diberikan. Di sini juga kita menggunakan fungsi add total. Fungsi ini digunakan untuk menambahkan atau mengurangi harga produk dan total harga berdasarkan apakah produk tersebut ditambahkan atau dihapus dari pesanan. Dan di sini kita menggunakan function render list. Fungsi ini digunakan untuk membuat dan menampilkan daftar produk yang tersedia di pesanan.
Di sini sebagai loop product, buat elemen tiap produk, lalu append ke order list. Pada bagian ini, fungsi-fungsi tersebut dipanggil untuk parameter yang sesuai untuk merender judul atau daftar produk dan total harga dari halaman .ap. Dan di sini seperti teman-teman bisa lihat, kita menggunakan mesin produk dan sudah total kontainer. Ya, dan juga yang terakhir yaitu inisialisasi produk. Pada bagian ini, dua produk pertama secara otomatis ditambahkan ke pesanan dengan menggunakan event click. Mari coba kita run turut dengan web daftar menu makanan. Ya, teman-teman bisa lihat bahwa ini adalah tampilan akhir dari codingan yang saya jelaskan tadi. Di sini kita menampilkan pesanan, nama-nama menu makanan, minuman, beserta total. Apabila kita memesan cappuccino, dia akan terklik dengan warna hijau bahwa menandakan bahwa kita memesan cappuccino. Kita memesan juga green tea latte. Dan apabila kita memesan dua ini, kita akan mengetahui harga dari pesanan kita, itu 75. Apabila kita memesan juga lagi dengan tuna sweets, dia akan terotomatis menampilkan harganya, yaitu 120. Jadi mungkin ini adalah penjelasan saya mengenai problem-based learning kali ini mengenai web login dan web daftar menu makanan. Kiranya bisa bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.